Akhirnya Mbok Jar selesai juga membuat sale pisang kepok dan hasilnya cantik banget, tak kalah dengan sale pisang jenis yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbok Jar. Saat ini Mbok Jar sedang di kebun dan banyak pisang yang sedang masak pohon ya. Padahal harga pisang tidak begitu bagus. Bahkan untuk 5 tahun terakhir ini, tahun ini adalah yang paling murah untuk harga jual pisang kepok, karena biasanya harga pisang kepok masih tergolong tinggi walaupun jenis pisang lain pada turun, hingga Mbak Jar kewalahan untuk menjualnya. Ini ada pisang raja, ada pisang kepok kuning, dan ini adalah pisang kepok yang sudah terlalu matang ya, karena harga pisang kepok atau pisang pipit kuning seperti ini lagi murah-murahnya, karena sisir pisang kepok seperti ini kepok Banjar ya, tapi kalau ini kepok kuning artinya ya. Nah, satu sisir ini cuma dihargai 8-10 ribu rupiah, murah banget ya. Padahal biasanya itu satu sisir begini itu antara 10-20 ribu rupiah. Nah, karena ini pisang lagi banyak dan menumpuk, Mbok Jar mau bikin sale saja ya. Dan ini adalah pisang raja masak pohon yang biasanya satu sisir ini harganya kisaran antara 20-30 ribu rupiah. Sekarang cuma dihargai antara 10-15 ribu rupiah. Alangkah baiknya kalau kita punya ide kreatif untuk lebih meningkatkan harga jual pisang, yaitu dengan cara dibikin sale. Tapi ya itu tadi ya, harus benar-benar yang sudah matang, atau benar-benar kalau ditekan begini bagian dalam pisangnya itu sudah benar-benar lembek ya, sudah tidak keras lagi, baru bisa dibikin sale. Pertama-tama buah pisang dikupas kulitnya, kemudian dibelah menjadi 2 bagian. Bagi yang menghendaki sale pisang dalam bentuk tipis-tipis, bisa diiris menjadi 3 atau 4 bagian ya. Tapi kalau Mbok Jar terbiasa bikin sale cuma dibelah jadi 2 saja. Walaupun proses pengeringannya agak lama, tapi rasanya akan lebih enak menurut Mbok Jar ya. Tapi nggak tahu ya, selera orang kan beda-beda. Kenapa sale menjadi satu-satunya alternatif untuk mengawetkan pisang? Karena sale bisa awet tahan lama setelah dikeringkan, bisa awet sampai 3 bulan apabila disimpan dalam wadah tertutup rapat, apalagi kalau ditaruh dalam kulkas ya, bisa awet sampai berbulan-bulan. Jadi biasanya kalau Mbok Jar bikin sale seperti ini tidak langsung digoreng atau tidak langsung dikonsumsi ya, tapi cuma untuk mengawetkannya saja. Nanti kalau ada keperluan, misalnya ada acara keluarga atau acara rutinan perkumpulan RT, nanti bisa disajikan sebagai hidangan atau cemilan. Bahkan sudah menjadi tradisi kalau lebaran di rumah Mbok Jar wajib ada sale pisang. Jadi ini rencananya nanti disimpan untuk lebaran. Mumpung ini lagi kemarau panjang dan proses penjemurannya tentu sempurna banget ya, karena tidak terhalang oleh hujan. Insya Allah nanti hasil salenya pasti akan bagus ya. Alhamdulillah, ini semua pisang sudah selesai dikupas dan dibelah menjadi 2 bagian seperti ini. Kemudian lanjut dijemur di bawah terik sinar matahari. Ini dijemur di atas pagar tembok agar tidak diganggu oleh ayam maupun binatang yang lain. Dalam proses penjemuran sesekali bisa dibalik ya, supaya salenya bisa kering secara merata. Kalau cuaca lagi bagus, menjemur sale pisang kepok membutuhkan waktu 2-3 hari saja sudah bisa disimpan. Yang ini adalah sale pisang yang sudah dijemur 2 hari, masih sedikit agak lembek ya, bisa diangin-anginkan sehari lagi, dan setelah seperti ini sudah bisa disimpan. Karena sale pisang manis secara alami itu sekaligus bisa menjadi pengawet alami juga ya. Jadi apabila kadar airnya itu tidak terlalu banyak dan proses penjemurannya bagus, kita tidak perlu khawatir salenya akan berjamur ataupun rusak. Dan ini sudah siap disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat. Biasanya sale pisang seperti ini bisa tahan berbulan-bulan ya.
Apalagi setelah disimpan dalam wadah tertutup rapat kemudian ditaruh di kulkas, maka sale pisang ini akan awet dan tahan lama. Namun apabila kita menghendaki untuk dibikin cemilan, kita bisa menggorengnya langsung. Sebelumnya siapkan campuran tepung beras dan tepung tapioka dengan perbandingan 1:1. Kemudian diberi air secukupnya sampai adonan encer seperti ini. Seperti kita mau bikin payak ya. Kalau kurang encer bisa ditambahkan air secukupnya. Kemudian panaskan penggorengan atau wajan dan diberi minyak secukupnya. Masukkan sale pisang yang sudah dicuci bersih ke dalam adonan tepung, kemudian disaring agar sisa-sisa tepung nanti tidak mengotori minyak ya. Masukkan sale pisang satu persatu, kemudian digoreng dengan api sedang saja ya, sambil terus dibalik-balik agar salenya tidak gosong. Karena tekstur sale pisang kepok lebih padat dibandingkan dengan sale pisang norowito ataupun pisang muli, jadi menggorengnya jangan terlalu lama ya. Saat menggoreng sale pun jangan menunggu warnanya kecoklatan baru diangkat karena nanti hasilnya akan pahit. Sebaiknya menggoreng sale pisang setelah kuning kecoklatan seperti ini harus segera diangkat karena setelah diangkat dari minyak masih ada proses pematangan. Lakukan proses penggorengan ini sampai semua sale pisang tergoreng ya. Karena pada dasarnya sale pisang ini sudah manis, jadi kita tidak perlu menambahkan apa-apa lagi ya. Di dalam adonan tepung pun Mbok Jar tidak menambahkan gula atau yang lain, cuma menambahkan sedikit garam. Tapi kalau misalnya ingin rasanya tidak ada unsur asinnya, tidak ditambahkan apa-apa juga sudah oke ya. Nanti sale pisangnya akan terasa manis alami yang berasal dari rasa manis pisang. Membuat sale pisang ini juga bisa dijadikan salah satu ide usaha. Ayo silakan dicoba. Nah demikian tadi tips dari Mbok Jar cara membuat sale pisang kepok yang mudah dan anti gagal. Silakan dicoba. Silahkan like, share, dan subscribe bagi yang baru menemukan channel Mbok Jar. Semoga Mbok Jar semakin semangat bikin konten-konten berikutnya. Dan untuk lebih dan kurangnya Mbok Jar mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.